Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Kristiani dengan NIM 182221079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS saya mata kuliah Mekanika Fluida. Laporan proyek UTS dengan judul Pengaruh Bentuk Penghalang Terhadap Pola Aliran dalam Saluran Terbuka Berdasarkan Prinsip Mekanika Fluida oleh saya sendiri, Santi Dwi Kristiani dengan NIM akhir 79 dengan dosen pembimbingnya yakni Bapak Sugianto. Untuk bab 1 ada pendahuluan yakni latar belakang. Saluran terbuka merupakan sistem aliran fluida yang memiliki permukaan bebas dan dipengaruhi oleh gravitasi sebagai penggerak utama. Jenis aliran ini umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem irigasi, drainase, kanal transportasi air, dan sungai alami. Pola aliran dalam saluran terbuka sangat bergantung pada faktor-faktor seperti geometri saluran, debit, kekasaran permukaan, serta adanya penghalang buatan maupun alami. Studi mengenai pengaruh penghalang terhadap aliran menjadi penting dalam teknik sipil dan lingkungan, khususnya untuk pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Bentuk dan karakteristik penghalang dalam saluran terbuka dapat memengaruhi distribusi kecepatan, tekanan, hingga struktur turbulen aliran. Faktor-faktor seperti bilangan Reynolds dan bilangan Froude menjadi indikator penting dalam menentukan jenis aliran yang terjadi seperti subkritis, kritis, atau superkritis. Pemahaman terhadap interaksi antara bentuk penghalang dan perilaku aliran sangat dibutuhkan dalam perancangan infrastruktur hidraulik yang tahan erosi dan optimal dalam mengendalikan banjir serta mendistribusikan air secara merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bentuk penghalang terhadap pola aliran dengan pendekatan mekanika fluida. Lalu untuk rumusan masalah sendiri ada 4. Yang pertama, bagaimana bentuk penghalang memengaruhi pola aliran dalam saluran terbuka. Yang kedua, bagaimana distribusi kecepatan dan tekanan fluida di sekitar penghalang dengan bentuk yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan bentuk penghalang terhadap terbentuknya pusaran dan turbulensi dalam aliran. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara parameter mekanika fluida seperti bilangan Froude dan Reynolds dengan perubahan pola aliran akibat penghalang. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh variasi bentuk penghalang terhadap perubahan pola aliran dalam saluran terbuka. Yang kedua, menentukan distribusi kecepatan dan tekanan fluida di sekitar penghalang berdasarkan prinsip mekanika fluida. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik aliran seperti pola pusaran dan turbulensi akibat keberadaan penghalang dengan bentuk yang berbeda. Yang keempat, mengkaji keterkaitan antara parameter mekanika fluida, bilangan Froude dan Reynolds dengan perubahan pola aliran dalam saluran terbuka. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait pengaruh bentuk penghalang terhadap pola aliran dalam saluran terbuka, termasuk perubahan distribusi kecepatan, tekanan, serta terbentuknya pusaran dan fenomena turbulensi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip mekanika fluida dalam menganalisis pola aliran dengan hambatan, khususnya dengan mempertimbangkan parameter penting seperti bilangan Froude dan Reynolds. Lalu selanjutnya ada manfaat secara praktis.
Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perancangan struktur hidraulik yang lebih efisien seperti bendungan, kanal irigasi, dan pengendalian banjir, guna mengoptimalkan pola aliran dan mengurangi dampak negatif dari turbulensi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam simulasi dan optimasi desain penghalang untuk meningkatkan efektivitas sistem aliran dalam berbagai aplikasi teknik sipil dan juga lingkungan. Oke, selanjutnya ada batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah batasan agar fokus kajian tetap terarah dan sesuai dengan tujuan. Simulasi dilakukan dalam dua dimensi menggunakan fluida Newtonian yang bersifat tak termampatkan serta asumsi densitas dan viskositas konstan. Jenis penghalang yang digunakan berbentuk sederhana tanpa mempertimbangkan perubahan bentuk akibat gaya fluida. Kondisi batas mencakup kecepatan masuk yang seragam, kondisi gradien nol di outlet, serta penerapan kondisi no slip pada dinding penghalang dan batas domain. Metode simulasi yang digunakan adalah Computational Fluid Dynamics atau CFD, berbasis Finite Difference Method atau FDM, dengan implementasi menggunakan bahasa Python. Kajian difokuskan pada distribusi kecepatan, pola vortex, dan separasi aliran di sekitar penghalang tanpa mempertimbangkan turbulensi skala besar, sedimen, atau efek lingkungan lainnya. Simulasi dilakukan dalam kondisi steady state maupun transient jangka pendek dengan tujuan memperoleh pemahaman mendasar mengenai pengaruh bentuk penghalang terhadap pola aliran dalam saluran terbuka. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, dinamika fluida dan aliran sungai. Pengertian fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir. Dinamika fluida mempelajari pergerakan fluida serta gaya-gaya yang memengaruhinya. Jenis aliran fluida ada laminar, turbulen, dan juga transisi. Aliran sungai dalam hidrodinamika. Aliran di saluran terbuka memiliki permukaan bebas. Faktor seperti kedalaman, bentuk sungai, dan penghalang sangat memengaruhi pola aliran. Yang kedua, pengaruh penghalang terhadap aliran fluida. Fenomena separasi aliran dan vortex. Penghalang menyebabkan zona stagnasi di depan dan vortex turbulensi di belakang atau Weeks region. Vortex shedding dijelaskan dengan bilangan Strouhal dan rumus ST yakni FL per V. Yang ketiga ada CFD. Dalam pemodelan aliran, CFD sendiri merupakan teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan aliran fluida secara digital melalui diskretisasi. Lalu keunggulan CFD yakni menganalisis aliran kompleks tanpa eksperimen fisik, hasil lebih rinci. Keterbatasan CFD bergantung pada model numerik dan mesh yang digunakan. Selanjutnya ada Finite Difference Method atau FDM. Konsep dasar FDM, metode diskretisasi yang mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk numerik. Penerapan pada bersamaan Navier-Stokes. Diterapkan pada grid dalam domain aliran untuk memperoleh solusi numerik. Selanjutnya, yang kelima, persamaan governing dalam simulasi. Persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible dan persamaan kontinuitas. Lalu yang keenam ada kondisi batas dan parameter simulasi. Kondisi batas ada inlet, outlet, dan juga dinding. Parameternya sendiri ada kecepatan aliran masuk, densitas, dan viskositas fluida. Lalu untuk jenis aliran pada saluran ada dua, yakni saluran terbuka dan juga saluran tertutup. Lalu dibandingkan dengan studi terdahulu, hasil penelitian sebelumnya, CFD terbukti efektif dalam memodelkan aliran di sekitar penghalang, sedangkan relevansi dengan penelitian ini menggunakan FDM berbeda dengan studi lain yang menggunakan FEM. Lalu yang ketiga ada bab 3, metodologi penelitian. Pertama ada tempat dan waktu.
Penelitian dilakukan di rumah dengan menggunakan laptop Lenovo. Waktu dari 21 Februari hingga 3 April dan pada tanggal 4 April dilakukan tag video. Selanjutnya alat dan bahan, alat ada laptop Lenovo, lalu softwarenya menggunakan bahasa Python, menggunakan Google Colab, lalu library yang digunakan ada NumPy, Matplotlib, dan juga SciPy. Lalu bahan, model geometri simulasi yakni ada dua dimensi, penghalangnya berbentuk kotak dan silinder, lalu parameter fluidnya sendiri ada densitas, viskositas, kecepatan inlet, dan bilangan Reynolds. Prosedur penelitian yang pertama, persiapan model simulasi, yang kedua, implementasi simulasi CFD, yang ketiga, analisis hasil dan validasi, dan yang keempat ada diagram pengukuran. Lalu deskripsi sistem dan asumsi. Jadi sebelum melakukan penelitian ini, kita ada ide dua, yakni membuat simulasi saluran dua dimensi dengan dua penghalang yang berbeda. Yang pertama ini, gambar satu ada aliran dengan hambatan lengkung, lalu yang kedua, gambar kedua, aliran dengan hambatan kotak. Lalu bab 4 ada hasil dan pembahasan. Saya akan share screen hasil codingan saya. Hasil codingan saya menggunakan bahasa Python, saya lakukan di Google Colab. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil codingan. Yang pertama untuk bentuk penghalang lengkung.
Pertama, mengimpor pustaka yang diperlukan. Import NumPy yakni pustaka untuk perhitungan numerik, sedangkan import Matplotlib pustaka untuk visualisasi. Selanjutnya, membuat grid untuk simulasi aliran. Titik-titik sepanjang sumbu X yakni sebanyak 150 titik, lalu titik-titik sepanjang sumbu Y yakni 80 titik, lalu membuat grid dua dimensi dari X dan Y. Lalu ada komponen kecepatan fluida. U merupakan kecepatan horizontal konstan bergerak ke kanan, sedangkan untuk V kecepatan vertikal kecil, gelombang sinusoidal. Lalu menghitung besar kecepatan total menggunakan rumus Pythagoras. Lalu membuat bentuk penghalang bergelombang. Untuk X-wave yakni 300 titik untuk membuat garis lebih halus, Y-top yakni gelombang atas dan Y-bottom merupakan gelombang bawah. Oke, selanjutnya membuat figur dan pola plot aliran. Plot figur dengan ukuran gambar yakni 10 kali 6 inci, lalu membuat garis aliran. Selanjutnya menambahkan penghalang bergelombang. Untuk yang atas merupakan garis atas penghalang, lalu yang bawah garis bawah penghalang. Lalu menambahkan panah besar hitam untuk menunjukkan arah aliran. Selanjutnya menambahkan label X dan label Y, lalu memberikan judul dengan garis aliran dengan penghalang bergelombang, lalu menambahkan color bar, dan yang ini untuk batas maksimum dan batas maksimal, batas maksimum dan batas minimal, lalu menampilkan plot dan hasil yang diperoleh seperti ini. Lalu selanjutnya penjelasan kode Python untuk penghalang berbentuk kotak. Import NumPy yakni mengimpor pustaka NumPy untuk manipulasi array. Lalu untuk import Matplotlib, mengimpor Matplotlib untuk visualisasi data. Selanjutnya, membuat grid titik-titik untuk aliran fluida. Membuat 200 titik di sumbu X dari 0 hingga 10. Membuat 100 titik di sumbu Y dari 0 hingga 10. Lalu membuat grid dua dimensi untuk aliran fluida. Selanjutnya, mendefinisikan komponen kecepatan aliran. Kecepatan horizontal konstan ke kanan untuk U dan untuk F. Untuk V, kecepatan vertikal sedikit miring berdasarkan posisi Y. Lalu menghitung kecepatan total dengan rumus Pythagoras. Lalu membuat plot dengan ukuran 10 kali 6 inci. Lalu membuat garis aliran, mendefinisikan bentuk penghalang bagian atas, lalu mendefinisikan bentuk penghalang bagian bawah, lalu ini untuk batas atas, dan ini untuk batas bawah. Ini untuk menambahkan panah besar hitam untuk menunjukkan arah utama aliran. Lalu memberikan label X, label Y, memberikan judul yakni garis aliran dengan penghalang, lalu menambahkan color bar untuk kecepatan, lalu memberikan batas maksimum dan juga minimum, lalu plot, dan dihasilkan gambar seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke PPT yang sudah saya buat. Bab 4 ada hasil dan juga pembahasan. Pertama, visualisasi aliran fluida.
Penghalang lengkung, yakni pola aliran lebih halus dan terarah, streamline dengan penghalang bergelombang. Penghalang kotak terjadi separasi aliran tajam, gambar streamline dengan penghalang kotak. Yang kedua, pengaruh bentuk penghalang terhadap pola aliran. Hambatan bergelombang, yakni perubahan aliran lebih halus dan stabil, efisiensi energi lebih tinggi karena zona stagnasi kecil. Untuk hambatan persegi sendiri, pemisahan aliran lebih besar dan di tepi tajam. Distribusi tekanan tidak merata. Selanjutnya ada analisis kode simulasi. Metode yang digunakan adalah FDM explicit atau finite difference method. Menghalang lengkung, gridnya halus, kecepatan vertikal sinus kecil, aliran lebih halus, cocok untuk visualisasi aliran laminar. Sedangkan untuk menghalang kotak, kecepatan vertikal sinus lebih besar, aliran terganggu, vortex terbentuk lebih signifikan. Selanjutnya, kesimpulan terhadap rumusan masalah. Yang pertama, bentuk penghalang sangat memengaruhi pola aliran. Yang kedua, distribusi tekanan dan kecepatan tergantung pada geometri. Yang ketiga, penghalang kotak lebih besar, vortex lebih turbulen, menghalang lengkung, aliran lebih stabil dan efisien. Oke, ini merupakan hasil dari codingan saya menggunakan bahasa Python tadi yang saya lakukan di Google Colabs. Gambar 3 merupakan aliran dengan hambatan lengkung, lalu gambar 4 ada aliran dengan hambatan kotak. Lalu perbandingan dan implikasi terhadap sistem saluran terbuka ditinjau dari kecepatan maksimum, penghalang berbentuk bergelombang merata dengan sedikit variasi, sedangkan untuk penghalang persegi meningkat tajam di sekitar penghalang. Lalu ditinjau dari pembentukan vortex, untuk penghalang gelombang terbentuk tetapi stabil, sedangkan penghalang persegi vortex kuat menyebabkan turbulensi. Ditinjau dari distribusi tekanan. Dan untuk penghalang gelombang lebih merata, sedangkan penghalang persegi perbedaan tekanan tinggi di depan dan belakang penghalang. Selanjutnya bab 5, yakni kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang pertama, pengaruh bentuk penghalang. Penghalang bergelombang, alirannya lebih halus, tekanan dan kecepatan merata, sedangkan penghalang persegi, aliran terganggu, terbentuk vortex, dan recirculation luas. Lalu untuk distribusi tekanan dan kecepatan. Untuk penghalang persegi sendiri, perbedaan tekanan tinggi antara hulu dan hilir. Sedangkan untuk penghalang bergelombang, tekanan dan kecepatan lebih stabil. Lalu untuk peran dan parameter VIDA, Reynolds tinggi, aliran sedang turbulen terlalu besar, frekuensi vortex lebih sering terjadi pada penghalang persegi. Implikasi desain, pilih bentuk penghalang sesuai tujuan, efisiensi energi, distribusi tekanan, atau pencampuran VIDA. Lalu hasil studi dapat dijadikan referensi dalam desain saluran terbuka yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan teknik. Oke, berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai tinjauan atau referensi untuk saya melakukan penelitian ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.